Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat hari ini? Masuk semua. Ya, bertemu lagi ya dengan Bapak dalam mata pelajaran yang paling kita nantikan ya. Mata pelajaran fisika yang paling Anda minati. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan terkait dengan arus bolak balik. Kemarin kan kita telah belajar tentang DC, arus DC ya. Sekarang kita akan lanjutkan lagi mengenai arus bolak balik. Bagaimana nantinya kalian diminta untuk memahami apa itu arus AC, kemudian karakteristik arus AC dan karakteristik rangkaian RLC. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam materi, kita ingin kalian tanyakan kalian, pernahkah kalian menyalakan lampu ataupun menyalakan kulkas di rumah? Pasti kalian pernah dong. Nah, menurut kalian harus apa yang dipakai saat menyalakan lampu ataupun segala peralatan elektronik di rumah kalian? Harus listrik, Pak. Maksudnya listrik AC atau DC? AC apa? Mengapa listrik AC? Mengapa bukan listrik harus DC? Apakah harus DC ini tidak bisa untuk menyalakan segala alat peralatan elektronik di rumah kita? Bisa menyalakan. Ya, saya dulu di Amerika ini sebelum ditemukan arus AC ini, arus DC ini telah arus DC ini telah digunakan untuk menyalakan lampu-lampu ataupun peralatan elektronik yang ada di Amerika. Kemudian sejak adanya arus AC berkembang, maka arus DC ini tidak lagi digunakan karena kurang efisien dibandingkan arus DC. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai arus bolak balik. AC. Arus bolak balik atau arus AC ini adalah suatu arus yang nilainya berubah-ubah terhadap vakum. Artinya ketika arus AC ini nilainya berubah-ubah terhadap batu, artinya arus AC ini berubah-ubah seperti kita mengendarai sepeda, seperti kalian tahu roda sepeda? Tahu. Seperti roda sepeda ibarat arus AC ini ibarat rodanya, nah itu berubah-ubah. Nah, kemudian contoh dari arus AC ini apa anak? Contoh dari arus AC. Contoh dari arus AC. Yang tahu? Dinamu rampat. Nah, contoh dari arus AC ini adalah generator. Kemudian arus yang dari PLN. Ini tentang contoh dari arus AC. Kemudian alat yang digunakan untuk mengukur arus atau tegangan AC ini ada yang tahu apa saja?
sudah kita pelajari bagaimana alif di sini maka dulu menggunakan kemudian ready ambil meter kemudian volt meter dan satu lagi osiloskop. Nah, biasanya digunakan saat di rumah sakit itu ada. Nah, besok kalau praktikum Anda akan menemui osiloskop ini. Besok juga akan ada di layar gimana cara menggunakan osiloskop. Iya, anak. Nah, kemudian Bapak tadi kan menyinggung misalnya arus AC ini arus yang berubah-ubah atau bolak-balik terhadap waktu. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, apabila kita gambarkan di gelombang sinusoidal, maka arus bolak-balik ini arusnya ini naik turun terhadap waktu. Itu juga tegangan dari arus bolak-balik ini juga naik turun. Berbeda dengan arus DC. Kalau arus DC ini stagnan, syarat. Bila digambar dengan grafik maka akan lurus. Nah, dari sini dapat kita tulis persamaan dari arus AC ini sebagai I sama dengan I max sin omega T. Ini juga sama P sama dengan P max sin omega T, di mana omega ini bisa kita tulis sebagai 2pi ft. Ini juga sama T sama dengan P max sin 2pi ft, di mana I adalah arus maksimum kemudian omega adalah apa anak? Omega kecepatan dan juga T adalah waktu. Nah, ini arus ini satuannya apa? Ampere. Kemudian arus maksimum juga sama ampere maksimum. Kecepatan sudut apa? Radian per second. Dan waktu ST. Nah, ini juga sama. Ini V artinya apa? V tegangan. Satuannya volt. Dan satuannya volt. Nah, max tegangan maksimum. Volt maksimum. Satuannya volt. Oke. Nah, dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Dari persamaan ini? Ini tanya Pak. Sama Mas. Itu kan harus berapa kali ya Pak? Ya. Yang membalikan siapa? Yang membalikan itu generator. Jadi jembatan bisa di sini.
Itu kan sudah balik. Kemudian ada lagi. Saya ditanyakan lagi. Cukup paham? Iya. Sudah penghapus. Sudah dicatat nih. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita mengukur suatu arus atau tegangan menggunakan ampermeter atau voltmeter itu yang muncul adalah nilai maksimumnya, nilai efektif bagi saya. Apabila kita mengukur arus atau tegangan menggunakan ampermeter atau voltmeter itu yang muncul adalah nilai efektif, sedangkan di sini tidak ada nilai efektifnya, adanya nilai maksimumnya. Nah, apakah ada hubungan antara nilai efektif dengan nilai maksimum? Pasti ada. Hubungan antara nilai efektif dan nilai maksimum. Tapi sebelumnya apa itu nilai efektif? Ada yang tahu? Belum tahu? Belum tahu. Nilai efektif adalah suatu nilai yang terukur, ketika kita mengukur arus atau tegangan menggunakan voltmeter atau ampermeter. Mas Pata yang di belakang ya, misalnya nih nilai efektif. Suatu nilai yang terukur ketika kita mengukur arus atau tegangan menggunakan voltmeter atau ampermeter. Ketika kita mengukur tegangan atau arus dengan ampermeter, maka yang muncul adalah efektifnya, maksimumnya. Nah, di sini ada hubungan antara nilai efektif dan maksimum. Itu arus efektif sama dengan V max per akar 2. Ini untuk arus, sedangkan untuk tegangan Vf sama dengan Vmax per akar 2. Ya. IF sama dengan arus efektif satuannya apa? Arus mana? Kemudian max dan arus maksimum. Satuannya juga sama, ampere dan juga VF dan tegangan efektif. Dan juga Vmax
adalah tegangan maksimum. Ini satuannya volt, ini juga sama satuannya volt. Sampai di sini paham? Atau ada yang ditanyakan? Kalian tahu ya? Imax ini tahu ya? Imax harus maksimum. Nah, harus maksimum itu tahu nggak? Ini harus maksimum. Ini juga sama. Ini Vimax. Paham? Ini jam 4 berapa lagi? Berapa menit? 4 menit, Pak. Iya. Sudah ditulis nih? Sudah. Nah, untuk latihan soal, kalian bisa mengerjakan halaman 54 di buku paket ya. Nah, itu ada soal, nanti kalian kerjakan, besok dikumpulkan. Mudah, soalnya mudah sekali. Kalau kalian tadi memperhatikan papan tulis. Kalau kalian memperhatikan, pasti kalian akan bisa mengerjakan. Gitu ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan arus bolak-balik ini? Ada yang bisa? Oke. Terkait dengan pembelajaran ini arus bolak-balik adalah arus yang nilainya berubah ada satu. Ya, tentu dari arus bolak-balik ini ada generator, kemudian sumber arus dari PLN dan alat ukur untuk mengukur arus bolak-balik. Bolak-balik ini adalah voltmeter, ampermeter. Nah, untuk persamaan tadi arus bolak-balik ini adalah I sama dengan I maksim T tadi yang kalian tulis tadi. Kemudian untuk arus bolak-balik ini berbeda dengan arus DC. Kalau arus DC ini searah, sedangkan arus bolak-balik ini berbeda. Nah, besok kita melanjutkan materi terkait dengan arus bolak-balik, yakni terkait dengan karakteristik dari rangkaian RLC. Karakteristik rangkaian RLC. Nah, rangkaian RLC itu apa? RLC itu suatu rangkaian resistor, induktor maupun kapasitor apabila dihubungkan ke dalam suatu rangkaian arus bolak-balik. Nah, artinya besok kalian akan mempelajari terkait dengan itu. Ya. Nah, setelah ini apa? Awal ini ulang, Pak. Ulang. Saya rapat, Pak. Saya mau rapat khusus, Pak. Ada yang ditanyakan terkait dengan materi ini, anak-anak? Belum? Pak, kalau ada nilai efektif itu apakah ada nilai yang tidak efektif, Pak? Nilai tidak efektif itu karena tidak ada. Berarti nilai efektif itu nilai pasti ya, Pak? Pasti. Nilai efektif nilai yang terukur. Kalau tidak efektif berarti nilai yang tidak terukur voltmeter atau ampermeter.
Gitu ya. Ada lagi? Ada lagi? Mas Fatah? Tidak ada? Sudah habis Pak waktunya. Mungkin sekian ya dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.